Baik, selamat siang kakak-kakak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, minta tolong kepada Kak Elisa untuk memimpin doa kita di awal pembelajaran kita. Silakan, Kak Elisa. Kak Elisa. Kak Elisa. Untuk doa di awal, Kak Elisa. Silakan. Iya Kak. Untuk doa di awal, doa. Doa ini Kak, doa. Ya, doa. Oke, terima kasih untuk memulai aktivitas tatap maya kita. Ya, sebaiknya kita untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Pasil. Baik, terima kasih Kak Elisa. Izin saya share untuk materi kita pada hari ini ya kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak sudah membuka semua akun LMS-nya tentang rencana tindak lanjut ya. Sekarang fokusnya di rencana tindak lanjut. Silakan sebelum kita mulai, Kak Romi silakan. Izin Kak, hari ini saya sekalian ngajar Kak, sekalian untuk ngupload apa Kak, video untuk PPG Politik 3 Kak. Besok pula terakhir Kak. Izin Kak. Boleh Kak Romi, nanti apa informasi tolong ditanyakan dengan rekan-rekan sekelas ya Kak. Siap Kak, nanti saya tanya Kak. Siap, Kak. Terima kasih Kak. Sebentar untuk ajan ya kakak-kakak. Kita skorsing dulu.
Baik, kita lanjut kakak-kakak ya. Kita masuk pada materi hari ini tentang rencana tindak lanjut ya. Program pengembangan kompetensi guru PJOK. Durasi 1 JP 45 menit. Moda daring sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Di awal pembuka, kita diarahkan untuk menenangkan hati dan pikiran, ya, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kita diarahkan di sini untuk bermeditasi sebentar selama 2 menit di tempat. Silakan untuk sesi meditasinya 2 menit dimulai dari sekarang. Masing-masing kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. 2 menit dimulai dari sekarang kakak-kakak, silakan. Baik, selesai ya kakak-kakak. Lanjut materinya. Doa bersama tadi sudah ya. Kesepakatan bersama berulang kali diharapkan kita untuk menyepakati kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Halo Bapak Ibu, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 yang kemarin ya, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi ada 2 tujuan pertemuan kita pada hari ini ya. Kita refleksi tentang pembelajaran kita yang semalam, modul 3 tentang komunitas belajar dan perancangan rencana pembelajaran komunitas belajar ya kakak. Dan selanjutnya memahami penugasan rencana tidak lanjut untuk kakak laksanakan nanti di 8 hari ke depan ya. Agenda kita sesi ini, 1 pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar ada 5 menit, refleksi awal ada 10 menit, penyampaian RTL, rencana tindak lanjut, yaitu pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa ada 20 menit, dialog ya, ini kita ada diskusi dan tanya jawab tentang RTL nanti ada 7 menit, sebelum doa 3 menit. Jadi di dialog ini silakan kakak bertanya. Kita sama-sama berdiskusi bagaimana nanti tugas-tugas kakak di rencana tindak lanjut. Ya, karena tugas-tugas ini yang 2 nanti yang akan kakak lampirkan sebagai tugas akhir. Nah, jadi rencana tindak lanjut ini yang akan nanti sebagai hasil bukti karya juga kakak yang akan kakak
masukkan ke dalam PMM kakak masing-masing di tugas akhir. Ya, ini termasuk RTL-nya adalah tugas akhir, jadi diusahakan kakak membuat semaksimal mungkin dan jangan sampai terlambat mengunggah tugas RTL-nya. Karena kalau terlambat konsekuensinya terganggu proses-proses selanjutnya ya. Jadi dimohon kita memang 45 menit hari ini, tetapi disinilah puncak terakhir untuk tugas kakak-kakak yang terakhir. Jadi usahakan hasilnya harus memang betul-betul maksimal. Pendahuluan ya. Nah, di sini ada gambar persiapan belajar kakak-kakak pada hari ini. Kira-kira menurut kakak-kakak hari ini kakak-kakak sudah berada di level berapa? Ya, silakan ketikkan di kolom chat. Apakah kakak berada di level 1, 2, 3, apa level 10? Persiapan belajar kakak pada hari ini. Silakan, waktunya saya persilakan. Di kolom chat silakan ketikkan. Berapa kira-kira level kakak untuk persiapan belajar kakak pada hari ini? Silakan kakak. Kak Jarlinson level 9, Kak Mustika level 8, Kak Gita level 7, ini berurut ke bawah kayaknya ini ya. Siapa lagi yang level 6 ini? Karena 9, 8, 7. Ya, Kak Faisal juga 7, Kak Khairan 7, Kak Indra 7 ya. Kak Elisa juga 7, Kak Gita 7. Kita tunggu beberapa lagi. Kak Nanang 7. Silakan Kak. Berapa ulang lagi yang belum ya? Silakan. Kira-kira untuk persiapan belajar hari ini kakak sudah berada di level berapa? Kalau ada grade-nya dari level 1 sampai level 10. Silakan mungkin Kak Nanang, Kak Khairan, Kak Faisal, Kak Indra, Kak Elisa, atau Kak Gita yang di level 7. Kira-kira menurut kakak kenapa kakak berada di level 7 untuk persiapan belajar hari ini? Boleh berbagi untuk kakak yang berada di level 7? Silakan satu orang.
Silakan open mic. Izin Kak, Silakan Kak Indra. ya saya buat level 7. Izin Kak, saya memang hari ini kurang bersemangat Kak, karena memang eh, proses video untuk eh, UKIN belum terkirim Kak. Jadi lagi sambil ngedit juga, jadi pikiran juga sana ke sini gitu Kak, karena apalagi admin bilang hari ini terakhir gitu katanya Kak. Jadi ke sana ke sini kacau juga ini Kak. Jadi ya mohon maaf lah kalau kurang aktif sekali lagi Kak untuk Kak Fasil dan kakak yang lainnya. Terima kasih Kak. Silakan Kak Khairan. Izin Kak, saya kenapa buat di level 7 Kak? Saya lagi di luarnya Kak. Jadi dari sekolah ada outing kelas Kak. Makanya kayaknya lagi di luar ruangan juga kan Kak. Mungkin itu aja Kak. Makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Khairan. Mungkin 2 saja ya. Baik, yang mungkin masih beraktivitas di luar ya. Banyak kegiatan kita, apalagi guru PJOK memang kesibukan di luar memang sungguh luar biasa ya. Untuk yang UKIN ya, Kak Indra, Kak Romi, ada Kak Indah juga ya. Tetap semangat, semuanya biasanya membuahkan hasil. Yang penting kita ada usaha, kerja keras, tinggal nanti doa di terakhir. Yang baru lega itu sekarang masih piloting 1 kakak-kakak ya. Ini piloting 2 jantungnya lebih parah daripada piloting 3. Karena piloting 2 ini tanggal 12 terakhir pengumuman ya. Ini jantungnya yang lebih parah ini. Kalau piloting 3 fokusnya di UKIN. Kalau piloting 2 ini lulus tidak lulusnya. Ini yang sekarang banyak problemnya ya. Mungkin ada juga yang bermasalah di situ ya. Tapi kita doakan sama-sama lah. Semuanya membuahkan hasil yang baik ya kakak. Yang penting udah maksimal. Nah, saya juga hanya bisa memotivasi kakak-kakak. Intinya mana yang prioritas itu dulu diutamakan kakak-kakak ya. Apalagi PPG itu menyangkut masa depan ya. Jadi itu prioritas dulu. Tetapi jangan lupa tugas-tugas lain itu memang sembari kalau memang sudah clear semua. Kalau bisa dikebut kakak-kakak itu dia. Tapi fokusnya di PPG. Yang penting telah kakak-kakak laksanakan dengan maksimal, kerja keras, mudah-mudahan hasilnya dapat yang terbaik untuk kakak yang melaksanakan PPG piloting 2 dan piloting 3. Amin. Oke, mungkin itu kakak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek ya melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini refleksi awal kakak-kakak. Kita flashback kembali, review ya. Kita refleksikan, mengingat kembali pembelajaran yang semalam, pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Boleh kakak-kakak kira-kira tulis jawabannya langsung di kolom chat. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ini boleh difotokan kakak-kakak. Ini ada beberapa pertanyaan soalnya. Boleh nanti sembari kita berjalan, sembari kakak-kakak
Kak, kok nggak ada suara ya? Jaringan? Keluar dia. Oh, Ini jaringan. disuruh ngetik kita kan? Udah, ketiklah Kak. Udah ada soalnya di situ Kak. Apa yang mau diketik? Di grup, soalnya kan udah aku bagikan itu. Oke ya, manfaatkan dulu teknologi ini ya. Iya. Yang persiapan tadi udah persiapan level 9, tolonglah dijelaskan. Hah? Siapa level 9? Ada level 9 ini. Kami level 7 soalnya. Aku libur. Nggak ada levelnya. Level 9 bisa ngomong ya. Karena hanya 1 JP semangat saya kalau itu alasannya. Sampai jam berapa ini? Oh gitu ya tadi ya. Betul Paling juga lama ya? jam 1 udah selesai. Jam 1. Loh, Aku ini nggak Kak Dolinya aku bawa keluar ya? ini. 1 JP nih. Kak Doli keluar, Kak Doli. Sinyal Bagaimana menurut Bapak Ibu ini, pembelajaran sinyal itu. berbasis proyek ini kita Mungkin lakukan kolaborasi karena kita udah ada tadi yang level 9, jadi mandiri kuat Kak Doli. dalam sekolah. Dedi, siapa itu Ded? Siswaku, Kak. Oh iya. Penampakan macam kakak di rumah ya, penampakannya ada bocilnya di belakang. Dad, kau ngakunya lajang, rupanya punya anaknya, Dad. Iya. Itu. Ada buntutnya ternyata di belakang. Nah, Si Romi dari semalam ku tengok berada di dalam kerajaan aja dia ya. Mohon maaf kakak-kakak sekalian ya. Tercampak sendirinya, mungkin udah jenuh mungkin Gimet ini nengok saya mungkin. Yang ya penting kami heran tadi Kak. rekamannya masih berjalan ya. Izin saya melanjutkan ya sebentar. Siap Kak. Karena lewat aja yang tadi bilang tugasnya. Boleh difotokan kakak-kakak, ini ada berapa pertanyaan. Oh, memang sudah tidak ada nampaknya pun. Silakan yang pertama yang ini, bagaimana menurut? Bluetooth dihidupkan, sedang mencari pelanggan. Boleh difotokan, dikirim ke grup. Sudah? Nah, ini ada yang kedua dan ketiga, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Yang keempat, bagaimana melibatkan choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Based Learning ya. Yang kelima, apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ini sudah ya difoto. Oke. Mungkin boleh ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pertanyaan silakan. Kakak boleh jawab di kolom chat. Waktunya saya persilakan. Langsung ketik nama dan jawabannya di kolom chat. Silakan kakak-kakak.
Ya, sudah masuk Kak Indah. Kakak yang lainnya boleh mungkin. Ya, Kak Elisa, Pak Jelinson.
Baik, sembari kita menunggu rekan-rekan yang lain ya mengisi jawabannya, kita lanjut ke materinya kakak ya. Silakan bagi yang lainnya boleh sambil mengisi jawabannya di kolom chat kakak. Saya lanjutkan materinya kakak. Nah, ini keterampilan pedagogi guru PJOK ya, kakak yang berpusat pada peserta didik. Ya, ada tujuannya untuk merubah paradigma ya, perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK. Yang tujuan berkelanjutannya adalah untuk keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Kita masuk yang ketiga, kakak. Ini yang paling fokus kita ya. Penyampaian RTL, rencana tindak lanjut. Nah, ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar ya. Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK ini ya, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler ya, kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak, Kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak, Kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi kemanfaatan komunitas belajar itu dapat kita gunakan untuk menunjang pembelajaran itu sehingga sebuah pembelajaran itu dikatakan bermanfaat dan berpusat pada peserta didik semakin efektif dapat kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, ini pengantar tugasnya. Selanjutnya, sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak, Kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset ya, 7 aset utama kemarin, modal utama kita aset based thinking ya, itu harus kita ingat terus ya, yang dimiliki daerah maupun sekolah kakak-kakak masing-masing. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Ini ya penilaiannya kakak-kakak. Penilaian tugas meliputi tujuan program ya, harus jelas terpaparkan nanti di rencana tindak lanjut, program rencana tindak lanjut tugas kakak-kakak ya, ada tujuan program, ada kelengkapan berencana dalam struktur program, ada keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Ini silakan kakak-kakak nanti mengunggah tugasnya apabila sudah kakak rancang program kegiatan kakak di rencana tindak lanjut kakak ya, yang meliputi 1, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi kita rencanakan rencana tindak lanjut ini yang akan berjalan di kedepannya, bukan yang sudah ada, tetapi yang akan ada dan akan datang.
Yang kedua, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait RTL, PJOK, atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini harus ada notulen catatan, daftar hadir, ini biasanya ada dibuat. Silakan kakak buat nanti manual, daftar hadirnya siapa-siapa saja peserta pada saat kakak mengadakan kegiatan komunitas belajar di sekolah kakak masing-masing ya. Jadi kalau ada guru bidang studi apa, siapa namanya, tanda tangan, itu dijadikan satu referensi bukti notulen atau catatan juga kegiatan apa yang kakak buat. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, ada video ya, ada foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Jadi kuncinya ini video ya kakak, video. Nanti ada dua, mungkin satu di rencana tindak lanjut kakak ya, satu program itu dalam bentuk file ya, baru pengaplikasiannya dalam bentuk video, sama seperti kakak mengadakan sebuah rapat kegiatan ya, di mana kakak akan melaksanakan satu kegiatan atau satu event, di mana pesertanya ada terlibat di situ guru-guru yang tergabung dalam komunitas belajar di satuan pendidikan kakak masing-masing. Jadi silakan nanti didokumentasikan berupa video. Nanti video yang sebagai dasar untuk mengunggah tugas-tugas kakak-kakak selanjutnya, sehingga menjadi satu bukti karya yang dapat nanti dimasukkan atau dilampirkan di dalam akun PMM kakak masing-masing. Ini rencana lanjut ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini menurut Sukan Ratnakar. Ya. Ini moda penugasannya mandiri ya. Ini judulnya kakak, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini bahan tayangnya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Bentuk rencana tindak lanjutnya, bahan tayang rancang program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi maksudnya maksimal 9 slide ini yaitu 9 slide yang akan kakak-kakak paparkan di dalam komunitas belajar kakak-kakak masing-masing sebagai pemancing, pemandu atau pemantik bagi guru-guru lain dalam komunitas belajar kakak-kakak, sehingga terpacu daya tarik mereka membantu kakak-kakak atau mengikuti atau ikut menyelenggarakan satu kegiatan yang kakak rancang dalam rencana tindak lanjut yang kakak buat nanti ya. Adapun komponen programnya, ini yang paling penting kakak ya, adanya judul program atau kegiatan ya, judul program atau kegiatan. Yang kedua adalah latar belakang, ada tujuan program, ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini bercerita tentang aset ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi, dan yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Di sampingnya ada keterangan ya, bisa sama-sama kita bacakan ya. RTL yang ibu bapak kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kita ada nanti refleksi setelah ini ya, ada jeda waktu berapa hari untuk kakak merencanakan rencana tindak lanjut ya, mungkin sekitar 6 atau 8 hari itu nanti kakak boleh kakak lihat akun LMS kakak masing-masing. Di situ ada due date-nya kapan terakhir ya. Silakan
Selanjutnya Ibu Bapak nanti diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Ini yang kedua. Jadi presentasinya itu mungkin boleh nanti yang dari 9 slide ini. Jadi garis besar dari rencana tindak lanjut yang kakak buat. Itu yang akan dipresentasikan dalam komunitas belajar dalam bentuk slide ya. Jadi pada saat kakak memaparkan slide ini dalam komunitas belajar kakak mungkin boleh kakak ambil videonya. Biasa kakak membuat video pembelajaran di kelas, pesertanya adalah siswa, ini pesertanya adalah rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat dalam komunitas belajar kakak. Ya, kakak akan mensosialisasikan biasanya kalau namanya ya, atau memaparkan apa program rencana tindak lanjut kakak yang akan kakak buat ke depannya untuk di satuan pendidikan kakak masing-masing yang dibantu oleh guru-guru yang lain yang tergabung dalam komunitas belajar kakak ya. Tampilan slide-nya ya. Kemudian nanti kalau sudah unggah tugas seperti bahan tayang ya. Ini unggah tugas yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang atau notulen catatan diskusi bersama komunitas belajar siswa ya berupa video, foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Boleh nanti kakak buka akun LMS-nya, tengok di situ, lihat di situ modul rencana tindak lanjut ya. Di situ sudah ada dipaparkan secara gamblang langkah-langkah kakak membuat rencana tindak lanjut, rancangan rencana tindak lanjut sebagai bahan dasar untuk tugas akhir kakak ini ya. Ada 2 lagi tinggal. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian ya, progres rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan ya. Ini bahan tayangnya kakak. Ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini sudah gamblang juga ya. Dipaparkan di akun LMS kakak masing-masing. Boleh nanti dibuat ya. Rencana program kegiatan harus memuat beberapa elemen seperti di bawah ini. Adanya judul program kegiatan. Adanya latar belakang, judul program kegiatan itu penjelasannya bagaimana ya. Judul program kegiatan berkenaan perencanaannya berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini judul programnya harus sesuai dengan ini. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu kakak dapat melihat kembali modul 2.3 ya, ini fokus kakak. Nanti perhatikan modul 2.3, 2.4 dan 2.5. Boleh berpatokan ini untuk di nomor 1 komponen kegiatan ya. Kemudian yang kedua ada latar belakang ya, latar belakang ada penjelasannya juga di akun LMS kakak masing-masing sudah terpaparkan juga secara gamblang ya. Penjelasannya pastikan dalam latar belakang menjelaskan bagaimana suara, choice, voice choice dan ownership, suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Fokusnya untuk bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat kepada peserta didik ya. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakter sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset ya. 7 aset utama ya berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Jadi ada kita cerita aset di sini ya. Ingat modul 1.2, jadi langkah-langkahnya sudah ada. Pelan-pelan saja nanti mengerjakannya kakak. Yang penting sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut.
Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei, atau interview dengan murid, orang tua, atau data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Nah, ini ada tujuan program juga, ada penjelasannya juga ya. Boleh nanti kakak berpatokan dengan akun LMS kakak masing-masing, sudah ada gamblang di situ. Ada capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ya. Penjelasannya pun sudah ada ya. Jadi capaiannya ada di bawah, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor pemeran utama. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM. Nah, ini ada juga pelajari SEM. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya sebenarnya ini banyak kegiatan ini fokusnya ke P5 ya kakak. Mudah-mudahan di Satuan Pendidikan kakak sudah pernah melaksanakan P5 untuk PJOK. Ya kalau belum ya ini mungkin perdana bagi kakak untuk menyelenggarakan P5 khusus PJOK yang berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain di Satuan Pendidikan kakak masing-masing. Nah, ini ada struktur program ya, komponennya. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skalanya ya, ini ada contohnya. Contoh nama proyek, yuk gerak. Ah, ini ada dia ya. Ini contoh nama proyek, yuk gerak. Banyak. Boleh apapun yang kita buat silakan berkreasi kakak. Joni guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha ya. Ini termasuk konsep gerak, di dalamnya ada konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Ada Yuni guru mapel IPA. Nah, seperti yang di belakang Kak Mustika itu guru apa itu tadi ibu itu yang di belakang. Ah, itu boleh nanti tanya, Bu, ibu guru apa? Misalnya ibu guru IPA. Silakan nanti Kak Mustika boleh berdiskusi bersama mengembangkan materi dari aktivitas memanfaatkan ya ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Itu apabila kita berdiskusi dengan guru mapel yang lain. Misal ada guru bahasa Indonesia juga, kita bisa berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik. Dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian. Yang keenam, pernyataan. Ini komponen ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ya, ini bicara tentang asset based thinking ya kakak-kakak. Nah, ini penjelasannya boleh kakak-kakak nanti lebih fokus di akun LMS kakak-kakak masing-masing. Di situ dipaparkan jelas ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi ya. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara atau survei ya. Atau refleksi dari murid dan sebagainya. Kemudian kemungkinan tantangan yang kakak hadapi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut ya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi, pada saat pelaksanaan, dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu ya. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Nah, ini berkaitan semua kakak ya. Di tugas akhir ini terakhir, rencana tindak lanjut ini berkaitan dengan modul-modul terdahulu. Jadi boleh pelan-pelan nanti kakak sembari memahami kembali penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan di akun LMS kakak masing-masing ya. Di sini ada modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atau tantangan tersebut. Nah, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut, kakak boleh difotokan
Ada TKKR, boleh foto kirim ke grup, silakan. Ada tujuan program. Tujuan programnya itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mendukung penumbuhan suara ya, voice, choice, dan ownership peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian ya, KKTP ya, yang terukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program, ada deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya, lini masa ya, berapa lama perencanaan dan pelaksanaan yang rinci untuk kegiatan yang kakak buat, kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan, yang ketiga, yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, yang C-nya keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Makanya libatkan, fokus kita melibatkan 100% peserta didik sebagai kontributor utama, pemeran utama ya. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D, rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data. Apakah observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Ini lini masanya kakak. Kakak akan nanti diberikan waktu 6 hari ya. Setelah dimulai dari sekarang ada 6 hari. Di awal ini kita mungkin besok penyusunan rencana tindak lanjut ya. Setelah sesi pengantar hari ini ya. Yang selanjutnya kakak diarahkan menyusun ya, menyusun dan unggah di LMS RTL, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video ya, ini ada video, foto kegiatan, notulen catatan diskusi KBS terkait RTL ya, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Ini rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi 6 hari ke depan ya, tugas kakak fokusnya di sini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang lainnya. Mungkin hari Minggu tuntas semua, untuk yang PPG selesai, tinggal menunggu hasilnya ya, piloting 3. Jadi udah bisa fokus membuat RTL yang terbaik ya, yang paling terbaik yang kakak punya. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL. Jadi kakak nanti setelah mengunggah RTL, di sini ada penilaian ya. Kemudian kita ada nanti sesi kuatkan pemahaman setelah 6 hari. Ada sesi tatap maya lagi ya, kuatkan pemahaman bagaimana kita merefleksikan atau memberikan umpan balik terhadap hasil RTL yang kakak sudah buat. Nah, ini lini masanya kakak ya. Jadi kakak mulai hari ini, start besok sudah diberi waktu 6 hari untuk fokus menyusun 1 buah rencana tindak lanjut, rancangan program kegiatan yang akan kakak unggah di bukti tugas RTL kakak masing-masing. Baik, di sini kita diadakan diskusi dan tanya jawab. Kira-kira ada kakak yang ingin berdiskusi atau kurang lengkap atau kurang jelas arahan dari remote kita pada hari ini, boleh waktu 7 menit dari sekarang mungkin kita dapat berdiskusi dan tanya jawab pada sesi ini. Silakan. Silakan Kak Jarinson. Terima kasih Kak. Masalah tugas ini itu hanya program itu Kak, atau memang langsung pelaksanaan di peserta didik? Contohnya tadi kan ayo bergerak, berarti kita buatlah programnya, kita diskusikan di Kombel. Jadi kita ambillah foto-foto saat pelaksanaan sampai ke yang terakhir nomor 8 tadi mungkin itu. Atau hanya itu, tidak ikut sampai pelaksanaan di lapangan? Itu kira-kira pertama dulu Pak.
Baik, terima kasih Kak Jalinson. Ya, fokus sebenarnya kita program yang mungkin nanti ke depannya boleh kakak terapkan pelaksanaannya langsung ke peserta didik. Jadi fokusnya nanti kakak membuat satu program di mana ada beberapa poin tadi yang sudah dipaparkan, dan boleh juga kakak nanti melihat di akun LMS kakak masing-masing ya. Di situ sudah ada runtutannya, sudah ada alurnya, dan sudah ada penjelasannya. Fokusnya nanti kakak rancang dulu, buat rencana tindak lanjut apa kegiatan, program kegiatan kurikuler atau P5 yang akan kakak buat bersama dengan komunitas belajar di sekolah kakak masing-masing. Itu dia. Jadi kalau sudah kakak buat slide ya, slide itu biasa kan kita untuk memaparkan satu kegiatan itu kan ada kita untuk pemaparan atau presentasi. Yang itu nanti beberapa slide itu ya kalau bisa ada 9 slide yang mencakup tentang beberapa poin rencana kegiatan kita, itu yang akan kita paparkan di komunitas belajar kita. Pesertanya, audiensinya adalah guru-guru rekan sejawat yang tergabung di dalam satu komunitas belajar kita. Itu diibaratkan dalam modul kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Di awal topik PMM kita kan kemarin kita pernah memaparkan tentang apa itu kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar di komunitas belajar kita, di sekolah kita, yang itu yang kita unggah sebagai aksi nyata kita di PMM ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi program kakak sudah kakak buat, rangkum dalam beberapa slide. Slide itu yang dipaparkan di komunitas belajar. Sembari itu alur kegiatan itu didokumentasikan baik berupa video, foto maupun notulen hasil rapat serta absensi hasil rapat. Seperti itu. Nanti di akhir mungkin ada tanda tangan keabsahan dari kepala sekolah bahwasanya kegiatan itu memang kakak laksanakan pada tanggal kapan. Nanti ada di akun LMS kakak ada nanti tombol unggah template ya. Di situ ada surat pernyataan dari yang sudah disiapkan untuk ditandatangani kepala sekolah di satuan pendidikan kakak masing-masing, menandakan bahwasannya kakak telah melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut. Begitu Kak Jalinson mungkin. Jadi penerapannya mungkin ke depannya nanti boleh kakak terapkan untuk ke peserta didik. Fokusnya nanti videonya ini adalah bagaimana kita menggerakkan komunitas belajar di satuan pendidikan kita untuk program kegiatan yang kita buat. Biasanya kan kita PJOK kita yang ikut program kegiatan guru lain. Ini kita sebagai garda terdepan. Berarti kita yang di depan untuk mensosialisasikan presentasi atau mempresentasikan program kegiatan kita yang kita paparkan dalam bentuk slide. Itu didokumentasikan dalam bentuk video, foto, notulen rapat, dan absensi rapat. Seperti itu mungkin Kak Jarinson. Siap Kak. Baik kakak yang lainnya ada yang kira-kira yang kurang jelas atau mau ditambahkan sedikit? Silakan Kak Indah, mungkin udah maju mic ya, silakan. Izin Kak, mau nanya. Untuk perekaman video itu dari awal hingga akhir atau hanya pada saat kita mempresentasikan apa namanya ini tadi Kak? Udah Kak, itu aja Kak yang mau ditanya. Iya. Baik Kak Indah, jadi ya start dari awal. Ini makanya kan ada langkah-langkahnya, sama seperti kita membuat satu video pembelajaran, usahakan seperti itu juga alurnya. Ya. Jadi video itu start pada saat kita memberikan salam pembuka sebelum kita mempresentasikan program kegiatan kita dalam komunitas belajar kita. Usahakan tampilan kita sebagai pemateri lah, atau narasumber atau kita yang mempunyai program kelihatan juga dengan pesertanya, dengan audiensinya, yaitu
guru-guru yang ada di komunitas belajar kita. Jadi kalau biasa video pembelajaran yang kelihatan di situ adalah peserta didik dan guru, yang ini kita selaku guru PJOK yang punya RTL, rencana tindak lanjut program kegiatan dengan guru-guru rekan sejawat kita dalam komunitas belajar kita. Begitu Kak Indah. Ada lain yang mungkin kira-kira yang kurang paham atau kurang jelas mungkin pemaparan saya yang mau kita diskusikan sebelum kita lanjut, Kakak? Berarti jelas semua ini ya, Kakak? Baik, kalau jelas. Silakan, Kak Mustika. Kak, ini pelaksanaannya ini sampai tanggal berapa nih, Kak? Tentukan tanggalnya. Kalau di jadwal akun LMS kakak-kakak terakhir di situ due date-nya kalau nggak salah tanggal 16. Tanggal 16. Iya, nanti boleh kakak lihat. Gimana Kak Indah? Sabtu depan lah Kak, terakhir itu Kak. Ya, itu due date-nya terakhir. Berarti kan 6 hari itu kan pas. Padahal kombel kami itu hari Sabtu, Kak. Sabtu 2 pas, minggu sekali. Sabtu dilaksanakan berarti kan siangnya udah bisa diupload. Luar biasa berarti itu. Yang penting bagaimana, yang sulit itu kan merancang satu kegiatan. Kalau tinggal mensosialisasikannya, diibaratkan kita punya satu RPP, tinggal kita paparkan ke peserta didik, udah tuntas. Jadi ini ibaratnya kita mempresentasikan apa kegiatan kita gitu. Iya, program kegiatan kita, program kokurikuler atau P5 kita. Ya, sebagai rencana tindak lanjut kita untuk menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita agar pembelajaran itu bisa sama-sama berpusat kepada peserta didik, seperti itu. Kalau biasanya kan kita sebagai peserta ini rata-rata kan guru kelas atau guru bidang studi yang lainnya yang mengajak kita bergerak. Ini sekarang kita selaku guru PJOK yang mengajak bergerak atau menggerakkan komunitas belajar di satuan pendidikan kita masing-masing. Kalau sudah ada, kalau belum ada berarti harus kita buat komunitas belajarnya. Kita yang menggerakkan di awal berarti. Jadi ada mungkin beberapa sekolah yang belum ada komunitas belajarnya, kita lah yang buat. Nah, seperti itu. Siap? Kira-kira Kak Mustika, Kak Indah, Kak Jalinson? Siap, harus siap, Kak. Kak, nanya lagi, Kak. Boleh, Kak Indah. Seandainya nih ya, Kak ya. Seandainya siaplah rancangan kami. Terjadilah kombel kami di hari Sabtu kalau nggak ada halangan ya, Kak ya. Karena kebanyakan kombel memang di hari Sabtu kan, Kak. Itu harus kami upload ke YouTube dulu, ke linknya itu yang kami bagikan apa gimana nih Kak? Siap, biasanya kalau untuk yang dimasukkan ke dalam akun LMS adalah link akun YouTube. Iya, karena LMS tidak menangkap berupa video, ini hanya berupa file PDF seperti itu. Jadi link YouTube rekaman video kakak yang akan kakak sematkan di unggah tugas kakak. Jadi ada 2 nanti, link dokumen ya, file dokumen kakak, link drive-nya, kemudian link YouTube-nya. Jadi ada 2. Jadi hanya yang kemarin kebanyakan banyak yang nggak berhasil, hanya Kak Mustika itu yang berhasil bisa 2 masuk. Nah, silakan kakak. Boleh nanti kolaborasi, koordinasi nanti sama kakak yang sudah rutin bisa masukkan. Kak Mustika udah bisa masukkan itu kemarin link YouTube beserta filenya juga, file dokumennya. Ini kebanyakan cuman link YouTube-nya saja, file dokumennya tidak ada. Nah itu ya. Jadi boleh berkolaborasi nanti. Bagaimana kira-kira memasukkan, mengunggah tugas yang dimana ada di situ tugas dalam bentuk file PDF dan ada tugas dalam bentuk file video
dalam bentuk link YouTube. Itu dia. Jadi dua tugas RTL nanti, yang itu nanti sebagai bahan dasar kita untuk sebagai tugas bukti karya terakhir, kakak. Ya, ini pertemuan kita yang ke-17. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi kakak sampai akhir ya. 2 pertemuan lagi itu udah tuntas kita pekerjaan kita. Berarti udah 3 bulan kita. Sudah 122 JP. Jadi tetap semangat. Tinggal 2 lagi. Kalau masih banyak lagi boleh kita menyerah. Tapi ini 2 lagi memang harus berjibaku. Begitu kakak. Siap? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Silakan Kak Jalinson. Ya, ini karena memang mau pensiun ini. Jadi maksudnya format yang mau program itu Kak, kalau boleh ada bocorannya gitu. Formatnya ini dulu dikerjakan, ini. Nah, mungkin kalau video saat presentasi bisa lah. Ya. Nah, sama kakak-kakak yang lain kalau udah dapat istilahnya apanya, formatnya ini dulu kerjakan, ini bentuknya, biar jangan bersalahan gitu kira-kira. Hanya usul Kak. Terima kasih. Ya, formatnya sebenarnya sudah ada di akun LMS ya. Ini boleh kita lanjut slide-nya. Nah, ini untuk ini bukti karya ya. Boleh karya. Boleh kakak nanti buka akun LMS kakak masing-masing ya. Ini saya share akun LMS ini, LMS saya. Kelihatan ya kakak nih, kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Lanjut ke RTL. Nah, ini rencana tidak lanjut. Ya, ini ada persiapan rencana tidak lanjut agar unggah. Nah, ini klik, silakan klik 16 November. Ya, terakhir ini kakak ya. Ini kelihatan ya. Unggah, klik unggah tugas. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, Kak Jalinson. Nah, ini ada tahapannya. Kita sudah melakukan pembelajaran daring, pelajaran luring selama 10 minggu ya. Ini kita diarahkan menyusun sebuah rencana tidak lanjut ya, yang mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ada tahapannya. Nah, tahap demi tahap dalam waktu 1 minggu ke depan. Ibu Bapak silakan membuat sebuah rancangan program berupa bahan tayang maksimal 9 slide. Ini ada slide-nya 9. Fokusnya ini 9 slide yang akan kakak paparkan. Jadi rangkuman dari rencana kegiatan yang akan kakak buat. Draftnya ini ya di dalamnya. Jadi kalau filenya nanti, ini dia. Jadi kalau seperti RPP atau modul ajar, inilah susunannya Kak Jarinson. Ya, ada judul programnya, ya, ada latar belakangnya, ini ada penjelasannya. Jadi boleh kakak nanti fokus di akun LMS kakak masing-masing. Ya, ada tujuan program, ada capaian langkah-langkah, ada struktur, ada pernyataan, ada kemungkinan. Nah, di sini. Nah, ini ada tambahannya sebagai tambahan informasi ya. RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator nanti di refleksi pertemuan tatap maya selanjutnya. Selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut. Ini pertemuan kita selanjutnya nanti ya. Agar dapat masukan dan umpan balik dari seluruh mitra. Nah, sebagai bagian dari akhir kegiatan PJOK, Ibu Bapak sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi ini berupa video, foto, dan dokumen lain relevan. Lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian.
Ya. Ini dia langkah-langkahnya, Kak Jelinson mungkin. Kira-kira. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Sudah bisa ya kira-kira Kak Jelinson. Boleh Kak Elisa? Iya Kak, untuk mau nanyakan ini Kak, itu kan dibuat dalam 1 minggu. Ya. Apakah di hari pertama contohnya gerak lokomotor atau hari pertama itu berbeda dengan hari kedua Kak? Baik, 1 minggu itu Kak Elisa, itu 1 minggu adalah jatah kakak untuk membuat program, bukan kegiatannya. Jadi 6 hari kakak diberi waktu untuk mengerjakan rancangan RTL kakak, begitu. Oh ya. Bukan 6 hari kegiatan program yang kakak buat ke depan, tidak. Jadi mau kakak buat mungkin ke depan yang bisa 3 minggu, silakan. Mau 4 minggu, silakan. Tapi mana tahu kan kegiatannya itu contohnya hari pertama, hari Senin itu contohnya 1 minggu tuh. Contohnya di gerak dasar lokomotor lah untuk sekolah dasar kan. Baru hari kedua untuk melatih keseimbangan, hari ketiga aku pikir seperti itu dia Kak. Boleh, kalau itu terserah kakak membuat bagaimana. Yang penting kita diberi waktu 6 hari untuk 6 hari. Tugas RTL ini merancang satu kegiatan rencana tindak lanjut RTL ya, untuk membuat program kegiatan kokurikuler atau P5. Kita diberi waktu 6 hari sampai unggah tugas RTL kakak. Kalau pelaksanaan kegiatan program kegiatan kakak buat mau sebulan silakan, mau 2 bulan silakan, mau 3 bulan silakan, begitu mungkin Kak Elisa. Terima kasih Kak Fasil. Silakan. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Jelas mungkin ya. Jelas, sedikit lagi kita lanjut ya kakak. Nanti diskusi tanya jawab sudah clear, tidak ada masalah. Kita lanjut. Ini nggak kelihatan ini. Baik, pakai ini aja kita. Ya, ini diskusi tanya jawab selesai. Kita sudah masuk ke sesi akhir ya. Merefleksikan pembelajaran modul 3, kita diarahkan terus merefleksikan ya. Memahami penugasan rencana tindak lanjut. Penutup, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu untuk materi kita di RTL, tetapi ada sedikit ya, diarahkan remote kita dilanjut dengan pengantar bukti karya ya. Ini setelah nanti kakak merancang program kegiatan ini, bukti karya ini yang akan kakak masukkan di akun PMM kakak masing-masing ya. Tetapi
sudah memang harus tervalidasi baru kakak masukkan. Jadi ada di BK1 unggah draft bukti karya ya. Ya, setelah RTL kakak nanti bagus, video pembelajaran sudah ada, baru kakak nanti masukkan dalam bukti karya, tetapi ini fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia, ada rubriknya. Nanti boleh kakak baca sedikit ya. Jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat mengunggahnya ke PMM. Ini yang terakhir kakak. Ya, ini peserta didik yang terlibat. Ini ada ketentuannya juga. Silakan unduh lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini ada syaratnya juga. Boleh nanti diunduh ini ya kakak. Nanti ini formatnya ya. Lembar pernyataannya nanti bisa juga. Ini nanti ada tanda tangan kepala sekolah di sini. Mungkin itu sedikit untuk rencana tindak lanjut ya. Dan terakhir diunggah draft bukti karya. Ini tugas terakhir kakak-kakak. Selesai kita. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Selesai materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang kira-kira mau kita pertanyakan kakak-kakak? Silakan. Apa-apa. Nanti kita foto dulu kakak. Kak Romi tadi izin mau persiapan apa? Video pembelajaran UKIN sama Kak Indra, hubungin Kak Indra, Kak Dinda. Silakan kita foto dulu. Sebelum kita tutup rekaman kita. Kak Dinda, Kak Indra. Boleh Kak Nanang fokus dulu, nyetirnya bahaya itu. Rapat Kak Dinda, Kak Indra. Lagi ditelepon Kak Indranya. Siap. Silakan, oke kita berfoto dulu. Kasih gaya yang terbaik. Kak Elisa ini. Silakan, siapa ini kira-kira yang melaksanakan fotonya? Tidak ada? Boleh Kak Indah, Hah? Kayak mana kemarin ya Kak ya? Kasih yang terbaik. Kak ngeloading dia Kak, nggak bisa Kak laptopnya Kak. Siapa yang bisa? Kak Elis. Silakan. Siapa yang mau foto? Izin Kak, Indah nggak bisa Kak, ngeloading aja Kak. Malah dari tadi fotonya terdiam Kak. Oke, saya yang fotokan. Silakan kasih terbaik. 1, 2, 3, Kak Indra. Kelihatan Kak Indra. Kak Indra. 1, 2, 3, yang terbaik. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, berdoa mungkin dulu. Kak Nanang. Udah Ya. di tempat ini. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian untuk
mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Nanang. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat siang. Salam olahraga. Kak Rumi. Ulang lagi kita foto Kak Rumi. Siap. Ya, masuk Kakak ini. Ya, foto dulu, kasih foto terbaik dulu. Kasih foto terbaik. Belum Kak Mustika, jangan terima kasih dulu. Ini baru masuk 2 dedengkot ini. Tunggu dulu ya. Siap. Kasih foto yang terbaik. Yang terlambat masuk agak senyum. Udah terlambat agak senyum pula. Siap. Tunggu ya. Ini agak lama nih lagi nih. Ini agak error. Kak Romi, tolong Kak Romi. Nggak bisa pakai handphone ya. Iya Kak, izin Kak, dari handphone Kak, mati lampu pula makanya nggak bisa laptop ini Kak, izin Kak. Tunggu. Ini nggak nampak gambar. Siap, kasih yang terbaik. 1, 2. 1, 2. Banyak kali udah 1, 2. Oke, siap. Terima kasih. Saya masih rekamannya.